Shalom, selamat sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 4 Agustus 2025. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia Allah boleh memperjumpakan kita dalam cinta kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab pada kesempatan ini Engkau menganugerahkan kami kehidupan, sehingga kami boleh menikmati hari baru penuh sukacita. Biarlah firman-Mu Tuhan menopang semua perjalanan kami, dan kami anak-anak-Mu boleh melakukannya di sepanjang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh terus diberkati dan menata kehidupan menjadi pelaku-pelakunya. Tema perenungan kita, saudara-saudara, doa yang menguatkan. Tidak dapat dipungkiri Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari berganti minggu, bulan, dan tahun, kita sering diperhadapkan dengan begitu banyak rupa-rupa kehidupan, beban-beban pergumulan kita, sehingga kadang-kadang saudara-saudara membuat kita betul-betul merasakan kehilangan pengharapan. Ada saatnya kita menangis, kita betul-betul mengalami kepasrahan, bahkan sampai pada titik terendah dalam kehidupan ini. Karena itu Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kemudian dalam keadaan demikian, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan pergumulan kehidupan, kita hendaknya datang dalam Tuhan melalui doa. Doa menjadi kekuatan kita, doa menjadi sumber segala kehidupan kita. Doa tempat kita menyerahkan semua yang membuat pengharapan kita menjadi goyah. Karena itu Ibu Bapa kekasih dalam Tuhan, bagian firman Allah yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, Rasul Paulus memberi pesan kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya kemudian dalam memikul seluruh tugas tanggung jawab mereka, dalam mengemban iman percaya mereka, mereka penting untuk saling menopang dalam doa. Paulus berkata, saudara-saudara, bagaimana mereka harus setia dalam doa, sehingga mengucap syukur di dalamnya, dan betul-betul menyatakan itu dalam iman pengharapan. Doa menjadikan mereka betul-betul kuat dan menopang seluruh hidup yang di dalamnya mereka menikmati kasih setia. Firman Tuhan mengingatkan mereka, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Itu berarti saudara-saudara, bagaimana doa memberi mereka untuk supaya Allah membuka pintu dan betul-betul menyatakan kepada mereka tentang rahasia Kristus yang olehnya mereka kuat. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini juga mengingatkan kita untuk betul-betul menyatakan kuasa Allah dalam ketekunan berdoa. Demikian apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Injil menurut Matius pasal 18 ayat 19. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dengan demikian saudara-saudara, menjadi penting untuk kita ingat sebagai anak-anak Tuhan bahwa kesetiaan menaikkan doa dan kesetiaan untuk selalu tekun dalam iman pengharapan
akan membawa kita untuk menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita ibu bapa bahwa dengan doa itu akan menguatkan seluruh perjalanan. Mungkin pahit, mungkin berbeban berat, tapi doa itu menjadikan kita untuk menghadirkan Dia yang telah disalib, Dia yang telah menebus kita, Dia yang telah menyelamatkan kita menjadi sumber segala kekuatan. Karena itu ibu bapa, saudara-saudara, tekunlah senantiasa menaikkan doa, sebab di dalam doa kita menikmati hidup berjalan bersama Allah. Roh Kudus menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mengajarkan kami dalam menghadapi begitu banyak pergumulan. Kami mesti menjadi kuat, dan kekuatan kami dapat dan kami temui ketika kami berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Karena itu ajar kami setia berdoa, menaikkan semuanya itu kepada Bapa, sehingga Bapa senantiasa menopang dalam menjalani kehidupan. Sertai kami seluruh perjalanan hidup kami. Biarlah dalam damai sejahtera Kristus kami selalu ditopang dalam menata hidup hari ini kekal sampai Maranatha. Ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian edisi Senin 4 Agustus 2025. Dari Pusat Pelayanan Gereja Teraja Jemaat Satria Kasih, kami menyampaikan selamat beraktivitas. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Shalom bagi kita semua. Amin.